Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufijidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbagi faedah mengenai teknologi, yaitu prosesor. Namun sebelum kita mulai, teman-teman yang belum klik subscribe jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman, agar kita sama-sama bangun channel ini untuk terus berbagi konten yang bermanfaat ke depannya insyaallah. Terima kasih sudah di-subscribe teman-teman. Oke, kita bahas mengenai prosesor ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, maka kita akan bahas secara ringkas di sini teman-teman ya. Prosesor adalah perangkat keras yang mana ini akan mengatur pekerjaan hardware dan software, yaitu otaknya kalau masalah bahasa kita ya teman-teman ya. Dia akan mengatur hardware itu seperti motherboard, RAM, hard disk dan seterusnya. Adapun software seperti Windows, software editing, apalagi itu melihat video, gambar dan seterusnya teman-teman. Nah, mengenai prosesor ini teman-teman ya, yang dikenal saat ini ada namanya prosesor Intel dan AMD. Kedua prosesor jenis ini teman-teman ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini kita akan bahas secara ringkas teman-teman ya. Dari segi sejarah tentunya teman-teman sudah ada mengetahui Intel lebih dahulu dibandingkan dengan AMD. Bahkan produk terbaru AMD 20 tahun kemudian ya, rilis pertamanya itu yang bernama AM386 sama dengan Intel 386 ya, tiruan begitu teman-teman. Nah, dari segi harga tentunya AMD lebih murah dibandingkan Intel teman-teman. Jadi bagi teman-teman pengen komputer murah dengan spesifik lumayan, maka AMD yang dipilih. Namun jika lebih mementingkan performa multimedia, maka lebih recommended menggunakan Intel teman-teman. Dari segi suhunya teman-teman ya, prosesor Intel lebih tahan panas dibandingkan AMD, dan itu saya rasakan sendiri teman-teman. Saya juga punya prosesor AMD pada laptop saya, dan itu mudah sekali panas dibandingkan komputer yang menggunakan prosesor Intel. Nah, dari sisi grafis, nah di sini kelebihan yang dimiliki oleh AMD teman-teman. Kalau teman lihat di YouTube kan, itu ada kayak event gitu ya, game online gitu, yang mana yang turut mensponsori itu adalah AMD ya, seperti AMD Radeon keluaran barunya gitu ya. Ya memang kelebihannya di situ teman-teman ya, grafisnya. Namun dari segi multimedianya ini dimiliki oleh prosesor Intel teman-teman. Sangat recommended ya. Dia hasilnya lebih tajam. Kalau untuk rendering video ya, editing, desain, maka sangat disarankan menggunakan prosesor Intel teman-teman. Berbeda kemampuannya dengan AMD. Nah, dari segi kompatibel GPU ya, perangkat tambahan ya, hardware-nya VGA card ya, begitu teman-teman. Kalau untuk motherboard kan bawahnya sudah ada sebenarnya VGA-nya tuh. Namun untuk meningkatkan kemampuan maka dibutuhkan tambahan GPU ya. Yang saat ini banyak digunakan adalah GPU Nvidia, dan saya juga memakainya teman-teman, dan itu berbeda kemampuannya. Tergantung dari kualitas yang teman-teman miliki, dan kalau misalnya budgetnya agak banyak kan bisa beli yang lebih mahal ya, ada yang dari 1 GB, 4 GB gitu teman-teman. Dan ini GPU Nvidia ini
juga bisa digunakan untuk memainkan game yang berat. Maka sangat cocok dikawinkan, disinkronkan dengan motherboard yang menggunakan prosesor Intel, teman-teman. Dari sisi overclocking prosesor, Intel bisa ditingkatkan kecepatannya, teman-teman, dengan kecepatan yang maksimal. Ini lebih mudah dan lebih unggul dibandingkan AMD, teman-teman. Kemudian dari segi ketersediaan motherboard, ini sudah banyak tahu juga ya, lebih banyak Intel dibandingkan AMD, teman-teman. Ya wajar saja karena dia lebih dahulu hadir dibandingkan AMD. Kalau saya pun juga suka memakai Intel, teman-teman ya. Dan ini pun juga rakitan, teman-teman. Nah, dari segi sensitivitas virus, AMD lebih unggul dibandingkan prosesor Intel, teman-teman. Jadi ketika prosesor AMD mendeteksi virus pada file ataupun program, maka AMD tidak akan memproses file ataupun program tersebut. Jadi disinilah perbedaan antara AMD dengan Intel, teman-teman. Tergantung teman-teman memilih yang mana untuk digunakan. Kalau tanya saya lebih memilih menggunakan Intel, teman-teman ya, berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara memasangnya, kita akan lanjut pada video berikutnya bagaimana memasang prosesor Intel ke motherboard. Demikian video singkat ini, teman-teman. Kita lanjut pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.